Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Bambang Robin. Kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang merancang media pembelajaran berbasis ICT. Baiklah, sebelum saya lanjutkan video saya ini, maka silakan Anda untuk melakukan subscribe pada channel saya ini. Terima kasih. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar Anda memahami bagaimana merancang media pembelajaran, khususnya merancang dengan storyboard. Ada dua hal yang harus dipertimbangkan ketika kita akan merancang media pembelajaran. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, dan yang kedua adalah karakteristik pengguna. Yang pertama adalah apa tujuan pembelajaran. Kenapa tujuan dari pembelajaran ini menjadi penting untuk kita pertimbangkan ketika kita akan merancang media pembelajaran? Apa yang menjadi tujuan pembelajaran ini akan menentukan seperti apa media pembelajaran yang akan kita rancang. Selain itu, media pembelajaran ini akan dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi media pembelajaran yang dapat membantu dan memudahkan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pertimbangan yang kedua adalah karakteristik pengguna. Seperti apa sih orang atau siswa yang akan menggunakan media pembelajaran yang akan kita buat nanti? Bagaimana karakteristiknya? Menurut Barbara B. Steele, ini ada beberapa pertimbangan. Beliau mengatakan bahwa diperlukan informasi tentang gaya belajar siswa atau learning style dalam merancang media pembelajaran. Ada 3 gaya belajar siswa pada umumnya. Yang pertama adalah tactile atau kinestetik. Siswa dengan karakteristik kinestetik ini adalah para siswa yang memperoleh hasil belajar secara optimal apabila mereka disibukkan dengan suatu aktivitas. Jadi mereka akan belajar secara optimal ketika belajarnya itu dengan aktivitas-aktivitas tertentu. Kemudian gaya belajar yang kedua adalah visual atau perseptual. Para siswa yang memiliki karakteristik visual atau perseptual ini, mereka akan memperoleh hasil belajar secara optimal jika berfokus pada penglihatan atau visualisasi. Jadi bentuk-bentuk gambar, grafik itu menjadi informasi yang penting bagi siswa dengan karakteristik visual atau perseptual. Dan yang ketiga adalah auditory. Jadi siswa atau pelajar dengan karakteristik auditory ini adalah mereka yang menyukai informasi dengan format bahasa lisan. Bisa jadi selain bahasa lisan, bisa jadi seperti audio-audio, ini sangat membantu bagi siswa dengan jenis gaya belajar auditory. Baiklah, setelah kita memahami dua hal yang menjadi pertimbangan dalam merancang media pembelajaran tersebut, selanjutnya kita harus memahami 3 langkah dalam merancang media. Langkah yang pertama adalah membuat deskripsi media pembelajaran. Kemudian langkah yang kedua adalah membuat outline materi pembelajaran. Dan langkah yang ketiga adalah membuat storyboard atau papan cerita. Jadi langkah-langkah ini dibuat secara terurut. Yang pertama kita harus membuat dulu deskripsi media pembelajarannya. Seperti apa media pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua, kita akan membuat outline dari materi pembelajaran. Baru yang ketiga, kita masuk pada membuat storyboard atau papan cerita. Langkah pertama, membuat deskripsi media pembelajaran. Deskripsi media pembelajaran ini merupakan gambaran umum mengenai media pembelajaran yang akan kita buat. Informasi-informasi apa saja sih yang ada di sana? Ya. Yang pertama adalah ringkasan tentang media pembelajaran. Jadi media pembelajaran yang akan kita buat ini media pembelajaran tentang apa? Kemudian yang kedua, tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran atau apa yang akan kita raih dari pembelajaran ini perlu kita tuliskan di dalam deskripsi media pembelajaran.
Kemudian yang ketiga adalah siapa pengguna media pembelajaran. Tapi sebelumnya kita sudah singgung, sebelum kita merancang, kita harus memahami bagaimana karakteristik pengguna. Nah, di sini siapa pengguna media pembelajaran tersebut? Perlu disebutkan kalau misalnya siswa kelas berapa, misalnya bagaimana karakteristik siswanya, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah ruang lingkup materi. Seberapa luas materi yang ingin kita sajikan dan seberapa dalam materi yang ingin kita sajikan dalam media pembelajaran ini perlu kita tuliskan di dalam deskripsi media pembelajaran. Dan yang kelima adalah sinopsis dari media pembelajaran. Sinopsis ini berisi tentang cerita singkat media pembelajaran dari awal sampai akhir. Ini kira-kira akan ada apa saja di dalam media pembelajaran kita ini. Nah, setelah kita membuat deskripsi media pembelajaran, langkah berikutnya adalah kita membuat outline materi pembelajaran. Jadi, apa saja yang perlu kita persiapkan sebelum kita merancang, ini kita buat dulu dalam outline materi pembelajaran. Informasi-informasi yang harus ada dalam outline materi pembelajaran ini. Yang pertama kita menentukan judulnya. Sebenarnya kita juga sudah bahas di sebelumnya tadi ya. Kita sudah menentukan tentang media pembelajaran apa, ini termasuk menentukan judul. Kemudian yang kedua menentukan tujuan, jadi tujuan dari instruksional atau tujuan dari pembelajaran juga sebelumnya kita sudah tentukan dalam deskripsi media pembelajaran. Nah, berikutnya kita membagi konten menjadi 3 bagian. Ada pembuka, ada isi, dan ada penutup. Kemudian berikutnya adalah mengembangkan isi dengan membuat subbab-subbab. Jadi setelah kita bagi menjadi 3, yaitu ada pembuka, ada isi, kemudian ada penutup. Pada bagian-bagian tersebut kita buat subbab-subbabnya. Terutama itu pada bagian isi. Apa subbab-subbab dari isi media pembelajaran tersebut. Kemudian yang ketiga dari subbab tersebut kita perlu menentukan poin-poin dalam setiap subbabnya. Jadi dalam subbab tertentu itu poin-poinnya apa saja. Kemudian apabila kita sudah menentukan poin-poinnya, yang berikutnya adalah menyusun isi sesuai dengan urutan yang terstruktur dan sistematis. Karena kalau tersusun secara struktur dan sistematis ini nanti akan mudah dipahami dan mudah dimengerti, sehingga tujuan pembelajaran itu dapat tercapai dengan baik. Nah, untuk mengurai bagaimana poin-poin tersebut dapat kita gali, dapat kita ceritakan adalah kita bisa menggunakan rumus 5W1H. 5W1H itu ada what itu tentang apa, kemudian ada when itu kapan, where itu di mana, kemudian who itu siapa, dan why itu mengapa, dan ditambah 1H yaitu how itu bagaimana. Nah, rumus 5W1H ini bisa kita pakai untuk mengurai materi dari media pembelajaran yang akan kita buat. Nah, setelah kita membuat deskripsi media pembelajaran, kemudian kita membuat outline dari materi pembelajaran, yang ketiga kita membuat storyboard atau papan cerita. Sebenarnya apa sih storyboard ini atau papan cerita? Jadi secara pengertian bahwa secara harfiah storyboard ini berarti papan cerita. Storyboard merupakan serangkaian sketsa yang dibuat berbentuk persegi panjang yang menggambarkan satu urutan atau alur cerita. Elemen-elemen yang diusulkan untuk aplikasi multimedia seperti animasi, film, game, dan lain-lain. Jadi di sini ada beberapa kata kunci ya. Yang pertama adalah storyboard itu menggambarkan satu urutan atau alur cerita. Kemudian isi di dalamnya itu ada sketsa. Kemudian bisa buat dalam bentuk persegi panjang. Nah, apa peranannya? Storyboard ini berperan menjadi gambaran dasar dari sebuah produk yang akan dibangun. Jadi kita akan buat media pembelajaran seperti apa sih gitu. Nah, fungsinya ini apabila media pembelajaran ini bisa kita buat lebih dari 1 orang misalnya. Nah, ini ada satu acuan yang bisa diikuti.
atau ini merupakan pedoman rancangan dari apa yang akan kita bangun, baik itu animasi, film, game, dan lain sebagainya. Sehingga ketika membuat nanti tidak bingung urutannya seperti apa dan lain sebagainya, karena sudah ada storyboardnya. Sehingga dalam pengembangan nanti tinggal mengikuti storyboard yang sudah kita buat. Ya, terdapat beberapa tujuan dalam pembuatan storyboard. Yang pertama adalah sebagai panduan bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika kita membuat media pembelajaran itu bisa jadi tidak hanya satu orang yang terlibat, tapi bisa jadi beberapa orang ya. Mulai dari sutradara mungkin atau penulis cerita, lighting, dan kameramen. Nah, semua orang yang terlibat ini harus ada pedoman yang mengkoordinasikan mereka, atau yang menjadi satu pemahaman atau satu persepsi, yaitu storyboard yang kita rancang. Kemudian yang kedua tujuannya adalah untuk memungkinkan seorang pembuat film ini bisa memprevisualisasikan ide-idenya. Jadi sebelum dibuat bisa diprevisualisasikan, kira-kira gambarannya seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah sebagai alat untuk mengkomunikasikan ide dari keseluruhan film. Dan yang keempat adalah menjelaskan tentang alur narasi dari sebuah cerita. Jadi dengan storyboard ini kita bisa tahu dulu sebelum jadi, itu kita bisa mendapatkan gambaran tentang alur, baik itu narasinya, jadi cerita-ceritanya, narasinya dari sebuah film atau multimedia itu. Kemudian yang kelima adalah berperan dalam pewaktuan atau timing ya, pada sequence, percobaan-percobaan dengan sudut pandang kamera, perpindahan, dan kesinambungan atau continuity antara elemen-elemen dalam sebuah frame. Jadi dengan storyboard ini kita bisa tahu kalau itu dalam bentuk film berapa lama sih panjangnya, durasinya berapa lama, kemudian bagaimana pergerakan-pergerakan kameranya yang harus diikuti misalnya, atau mungkin elemen-elemen apa saja sih yang harus ada dalam sebuah frame. Nah, ini ada beberapa contoh bentuk storyboard. Jadi memang ada beberapa sedikit perbedaan antara satu bentuk storyboard dengan bentuk yang lain, tapi substansialnya adalah sama ya. Nah, ini adalah satu contoh dibuat dalam bentuk persegi panjang ya, kotak-kotak persegi panjang yang menunjukkan urutan. Di sini ada scene 7, scene 8, scene 9, scene 10, scene 11, dan scene 12. Masing scene ini menunjukkan satu adegan-adegan di dalam satu film. Kemudian yang kedua ini juga sama ya, ada nomor, kemudian ada sketsa scene ya, kemudian ada dialognya, ada background, ada sound efeknya, juga ada keterangannya. Nah, ini juga menunjukkan satu alur cerita. Kemudian yang ketiga ini lebih kepada storyboard untuk multimedia interaktif. Jadi yang dua tadi untuk sequence, sedang yang ketiga ini untuk multimedia interaktif. Ya, di sini jadi satu scene itu merupakan satu tampilan layar ya. Kemudian ada keterangannya, ada scene, ada gambar, ada keterangan. Ini contoh yang keempat, ini juga sama, ini juga alur cerita pada multimedia sequence ya. Ada scene 1, dalam satu scene itu ada sequence, jadi ada urutannya seperti apa. Kemudian ada durasi. Di sini ada durasi, kemudian ada naskahnya. Nah, durasi ini yang nanti akan menunjukkan berapa lama sih, atau satu multimedia itu ada durasinya ada berapa lama. Nah, ini 4 contoh storyboard yang memang memiliki bentuk-bentuk yang berbeda. Tapi pada prinsipnya atau substansialnya adalah dari keempat-empat storyboard ini memberikan informasi tentang alur cerita, kemudian elemen-elemen apa yang harus ada di dalam storyboard tersebut. Nah, setelah melihat contoh storyboard tadi yang berbeda-beda bentuk tadi ya, secara garis besar saya bedakan menjadi dua. Yang pertama adalah storyboard untuk multimedia sequence, dan yang kedua untuk multimedia interaktif. Apa bedanya? Untuk multimedia sequence itu adalah multimedia yang berjalan secara sekuensial dari awal sampai akhir tanpa harus berinteraksi dengan
user. Ini contohnya adalah multimedia sequence itu misalnya pada film atau pada animasi yang tidak perlu ada interaksi dengan user, jadi dia akan berjalan dari awal sampai akhir. Apa sih kira-kira informasi yang harus ada di dalam storyboard dari multimedia sequence ini? Yang pertama adalah scene atau adegan. Ini nanti akan menunjukkan satu sequence film itu ada berapa scene ya. Kemudian yang kedua adalah sequence. Di dalam setiap scene itu nanti ada berapa sequence, urutannya seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah sketsa atau gambar layar atau halaman atau frame. Gambar ini menunjukkan visualisasi dari sequence tersebut atau dari scene tersebut. Nanti akan terlihat seperti apa sih visualisasinya. Kemudian yang keempat adalah durasi. Durasi ini nanti karena bentuknya adalah sequence, maka dengan durasi ini kita bisa tahu, oh ternyata satu adegan itu berlangsung berapa lama. Kemudian yang kelima adalah naskah atau keterangan. Jadi multimedia itu apa sih yang ada di dalam scene tersebut atau dalam sequence tersebut itu naskahnya seperti apa? Apakah ada dialognya atau tidak, atau bagaimana posisi kameranya, atau bahkan cerita dari visualisasi itu seperti apa. Kemudian yang keenam adalah audio, apakah audionya ada atau tidak. Dan yang ketujuh kameranya seperti apa. Bisa jadi close up atau zoom misalnya, dan lain sebagainya. Nah, informasi-informasi ini akan memperkaya atau membuat satu storyboard itu lengkap. Semakin lengkap informasinya, maka akan semakin memudahkan dalam pembuatan multimedianya nanti. Contoh dari multimedia tersebut adalah seperti ini. Jadi ada scene 1, kemudian ada sequence. Dalam scene 1 itu ada 2 sequence misalnya. Kemudian ada gambarnya seperti apa. Kemudian ada durasi dan ada naskahnya. Naskahnya ini misalnya pada sequence yang pertama, ini motion graphic masuk ke dalam dunia mimpi misalnya. Nah, ini adalah bentuk storyboard dari sequence. Jadi multimedia sequence baik itu film maupun animasi. Nah, selain multimedia dalam bentuk sequence, juga terdapat multimedia dalam bentuk multimedia interaktif. Ya. Kira-kira informasi apa saja yang dicantumkan pada storyboard dari multimedia interaktif ini? Yang pertama, sama dengan yang tadi, yaitu sketsa atau gambaran layar, atau halaman atau frame. Kemudian yang kedua, warna, penempatan, ukuran grafik jika diperlukan. Kemudian yang ketiga adalah teks asli jika ditampilkan pada halaman atau layar. Kemudian yang keempat adalah warna, ukuran, dan tipe font. Jika ada teks atau jika menggunakan teks, maka harus disebutkan juga secara detail warna dari font tersebut apa, ukurannya berapa, tipenya apa. Kemudian yang kelima adalah narasi jika ada. Ada nggak narasi dalam tampilan tersebut? Kemudian yang keenam ini adalah animasi. Ada nggak animasi dalam tampilan tersebut? Ya? Jika ada, maka perlu dicantumkan, diberikan keterangan juga. Kemudian yang ketujuh, video juga ada. Jika ada, video juga perlu dicantumkan di situ. Kemudian yang kedelapan, audio juga jika ada. Kemudian yang kesembilan, yang penting ini adalah interaksi ya. Interaksi dengan pengguna jika ada. Ada nggak interaksi dengan pengguna? Kemudian yang ke-10 adalah hal yang perlu diketahui oleh staf produksi atau keterangan-keterangan apa saja yang perlu diketahui. Nah, bentuk atau contoh dari storyboard yang ini bisa kita lihat di sini ya. Ini ada screen ya, screen nomor 1, ini visualnya seperti ini. Ini merupakan tampilan halaman menu utama dari aplikasi. Jadi karena ini aplikasi multimedia interaktif, maka di sini ada keterangan isinya adalah tampilan halaman utama. Kemudian ada aksinya ya. Aksinya bagaimana gitu. Pengguna memilih salah satu menu yang ingin digunakan dengan cara klik ikon salah satu menu. Jadi ini ada menunya, kemudian ada keterangannya. Di sini juga ada gambar karakter, di sini ada gambar, di sini ada tulisannya. Hanya ini juga tidak disebutkan secara detail apakah warna teksnya seperti apa, kemudian ukurannya berapa, dan lain sebagainya.
Kemudian di screen yang kedua, di sini ada gambar-gambar ya, ada tombol-tombol gambar-gambar. Ini tampil dalam waktu 15 detik ya. Kemudian tampilan halaman menu doa. Jadi ini adalah tampilan dari menu doa. Di sini pengguna memilih salah satu. Ini adalah aksinya. Kemudian keterangannya pada halaman menu doa terdapat 30 menu doa. Jadi ada 30 menu doa ini pada halaman ini. Ini bisa digeser kanan dan kiri, maksudnya begitu. Nah, kalau ingin storyboard yang lengkap adalah storyboard yang mencantumkan semua komponen informasi ini, baik dari warna, teks asli misalnya, kemudian warna font, ada narasinya, ada animasinya, ada videonya, ada audionya, interaksi dengan pengguna, dan hal-hal lain yang perlu diketahui oleh staf produksi. Nah, dengan mencantumkan semua informasi ini, maka storyboard itu bisa menjadi lebih kompleks, informasinya lebih padat, sehingga bisa dengan mudah dipahami oleh yang lain, ya, pihak-pihak yang lain, atau bisa juga dengan memudahkan kita untuk pembuatan nanti. Nah, itulah langkah-langkah dalam membuat storyboard. Ya, selanjutnya semoga Anda bisa memahami langkah-langkah ini dan bisa membuat storyboard dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.